Di tengah sorotan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, inilah perjuangan Arif Sumarko, suami Mirna, mencari keadilan atas dugaan pembunuhan terhadap istrinya. Penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 29 Januari 2015 lalu tak serta-merta melegakan hatinya. Arif yang kembali hadir menjalani pemeriksaan untuk ke-7 kalinya di Polda Metro Jaya bersama Sandy, saudari kembar Mirna kemarin, bahkan menguak pernyataan mengejutkan. Dari fakta-fakta yang dimilikinya, Arif dan Sandy menuding bahwa Jessica telah mengumbar kebohongan di depan media. Lalu apa yang membuat Arif begitu yakin Jessica bersilat lidah? Bagaimana pula kuasa hukum Jessica yang mengunjungi kliennya di tahanan Polda Metro Jaya Selasa kemarin menilik perkembangan kasus ini? Ya, ini pemeriksaan BAP saya yang ke-7 kali. Isi pemeriksaan BAP saya tidak bisa beritahukan. Nah, tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Fakta-fakta yang dipersembahkan. Punya hubungan apa dengan Jessica? Saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa-apa. Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Sebentar Pak. Tuh, tidak apa-apa. Keadaannya gimana Pak? Tidak apa-apa, sehat-sehat. Sehat Pak. Tadi dia makan Pak? Makan, coba makan. Nasi padang, pakai apa Pak? Cek. Apa? Bagian rendang sama ayam. Terus gimana Pak keadaannya? Bapak gimana Pak? Lanjut keadaan Jessica sekarang. Tidak apa-apa, sehat-sehat. Ada yang dikeluhkan nggak Pak? Oh, tidak ada. Saya belum terima, justru saya ini aneh. Diperiksa sebagai tersangka, tapi saya tidak dikasih salinan BAP. Itu melanggar pasal 72 KUHP. Berarti belum ada katanya pasal untuk salinan ada indikasi tersangka lain. Pasalnya katanya menunggu P21 loh. Kalau P21-nya kapan? Kan gitu. Segala prasangka dan tudingan memang masih harus dibuktikan di pengadilan. Lalu benarkah 4 hari setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka, motif dibalik dugaan pembunuhan berencana terhadap Mirna ini sudah terkuak? Benarkah ada persoalan ketertarikan sesama jenis yang melatar belakangi kasus ini? Apakah Jessica memang benar-benar menjadi dalang di balik kematian Wayan Mirna? Benarkah bahkan pengacara kondang Hotman Paris ingin turut serta menangani kasus ini dengan menjadi pengacara Jessica? Warisan siapa yang warisan? Jessica kan nggak ada saudara dengan apa Pak itu siapa ya, bapaknya Mirna. Siapa yang dapat warisannya? Kalau dapat warisan motivasinya ya suaminya. Berarti mau itu yang ditinggalkan kan, kalau dapat warisan ngomong warisan ya. Iya. Kalau saya tidak ada motif warisan. Motifnya orang kan ngeracuni orang itu, 1 politik, 2 masalah harta, 3 masalah percintaan. Lah masalah apa lagi? Memang tidak berbuat. Tidak berbuat suruh ngaku gimana? Siapa Pak yang Walaupun dipaksa oleh dirinya itu suruh mengaku berkali-kali ya. Memang. penyidik memang harus menekan sampai apa? Oh enggak, penyidiknya bagus. Tapi Pak, kalau sampai kepolisian menetapkan Jessica sebagai tersangka, artinya sudah ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan Jessica. Iya, yang mana? Yang mana yang membuktikan bahwa Jessica itu menuang racun di kopi itu kan tidak ada tuh. Tidak ada yang tidak ada. Bapak juga belum lihat ya? Belum. Fakta-fakta semua nanti dipersembahkan di persidangan ya. Bahwa mereka mungkin, sekali lagi, bahwa mereka mungkin dianggap memiliki ketertarikan sesama jenis, juga itu bukan merupakan sebuah dasar bagi kita untuk menyangka bahwa mereka sudah terlibat dalam aksi atau dalam peristiwa sedemikian tragis. Tidak ada hubungannya menurut saya antara orientasi seksual seseorang dengan tindakan kriminalitasnya. Banyak lagi ini bukti-bukti nanti yang akan dikuatkan dan dipersiapkan untuk persidangan. Antara lain ada bukti kerjasama antara polisi Indonesia dengan polisi Australia untuk menguatkan bukti itu. Kalau hukum acara pidana diterapkan dengan benar, ya, kemungkinan Jessica itu bebas ada. Karena teori sebab akibat tidak bisa ditemukan. Sebab akibat siapa yang beli sianida, siapa yang menaruh dan disimpan di mana, itulah namanya teori. Untuk bisa dibuktikan suatu tindak pidana harus bisa dibuktikan kausualitasnya.
Sedangkan para saksi ahli tidak dalam posisi membuktikan kasualitas. Saksi ahli hanya bisa membuktikan keilmuan. Saksi ahli tidak pernah mungkin mengatakan siapa pelaku. Bang Hotman mau jadi tim pengacara Jessica nih gimana Pak? Saya tidak bisa komentar. Memang seperti kasus Angelin sudah seluruh banyak benar perang di media sosial. Begitu banyak yang mencalonkan saya. Cuma itu kan pihak luar, ya. Saya nggak tahu kelanjutannya gimana, dan yang berhak menunjuk itu kan Jessica sendiri gitu loh. Tapi abang sendiri melihat kasusnya Jessica seperti apa, Abang? Rumit nggak sih, Bang? Kalau saya mengatakan tidak rumit sih. Tak kalah heboh dengan kasus Mirna, artis Indra Bekti kini tengah digoncang kasus dugaan pelecehan. Bak jatuh tertimpa tangga setelah dilaporkan Gigi dan ditanggapi dengan laporan balik oleh Indra Bekti. Selasa kemarin muncul lagi satu laporan dari seorang pria dengan kasus serupa. Belum lagi kasus Indra dengan Gigi selesai, Reza Pahlevi muncul membuat laporan polisi yang mengaku mengalami pelecehan serupa dengan Gigi setelah sebelumnya diiming-imingi pekerjaan dan menjadi terkenal sebagai imbalan. Lalu seperti apa luapan emosi Reza usai melaporkan Indra Bekti ke polisi kemarin? Bagaimana pula perjuangan Indra Bekti untuk membela diri dan membuktikan bahwa dirinya tak seperti yang dituduhkan? Sebenarnya sih saya ngelapornya ini dari dulu. Cuman saya nggak berani ngelapor karena ada yang pihak dari Indra Bekti ngancam saya, Pak. Saya demi Allah, demi Rasulullah, Pak, Indra Bekti melecehkan saya di kamar dia. Semuanya saya nolak, Kak, ini apa-apaan. Saya mau berontak, saya mau kabur. Tiba-tiba itu pintu sudah dikunci sama dia. Saya nggak bisa kabur lagi. Kamu mau nggak jadi seorang entertain? Mau, Kak. Kalau kamu mau, kamu diam. Ya udah, saya bisa pasrah aja. Akhirnya dia yang mencoba dijanjikan pekerjaan di Jakarta. Itu waktu saya masih di Lombok. Jadi saya dijanjikan pekerjaan dan biar yang dua bisa jadi artis terkenal. Jadi kenapa enggak, ya kan? Siapapun yang kalau ditawarin kayak gitu, ya kenapa enggak? Dia juga minta saya ke Jakarta, akhirnya saya ke Jakarta. Sampai di sini, apa yang dijanji setelah beberapa minggu apa yang dijanjiin masih itu nggak jelas. Akhirnya saya minta pulang, Kak. Saya minta pulang deh. Di sini mulai nggak jelas. Tunggu sebentar kata dia. Akhirnya udah hampir sebulan, saya udah ngabisin duit lumayan banyak, wah nggak jelas, akhirnya balik sendiri. Akhirnya setelah saya di Lombok, dia minta lagi saya kesini. Di sini saya cuma mau kasih tahu kalau kita udah melaporkan Gigi atas pencemaran nama baik dan laporan kami sudah diterima. Sebelumnya saya makasih semua udah datang, tapi jujur saya marah, saya kesel, saya sedih. Karena ini gak merugikan buat saya, buat anak-anak saya, terutama buat orang yang saya cintai. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kalian, nggak ada sangkut pautnya dengan manusia itu yang namanya Gigi. Dia mau melakukan apapun, dia mau mengeluarkan video sekalipun, mau apapun, saya tetap mencintai seperti saya apa adanya. Dan saya sangat tidak menyukai hal ini. Pada prinsipnya, teman-teman penyidik tentunya akan melakukan langkah-langkah proses penyelidikan tentang hal ini. Apakah terdapat tindak pidana, tindak pidana atau tidak. Apabila terdapat tindak pidana, kita akan lakukan proses penyidikan. Tentunya saksi-saksi akan segera diperiksa, ya, dan juga mungkin saksi ahli diperiksa apakah konten itu betul-betul masuk dalam ranah pidana atau tidak. Meninggalkan kasus hukum yang tengah heboh dibicarakan, seperti apa geliat asmara yang terus membara di lokasi sinetron Anak Jalanan? Bagaimana perhatian Feli saat membuatkan ketoprak untuk Hito yang kelelahan setelah berlatih tinju? Seperti apa pula kisah asmara Hana Sarasvati yang didatangi kekasihnya dari Yogyakarta? Semerbak cinta terus membara di lokasi syuting sinetron Anak Jalanan. Seperti ungkapan sayang Felicia melihat Hito kekasihnya yang kelelahan pasca beradegan boxing. Lalu seperti apa ungkapan kasih sayang Felicia?
Bagaimana pula dengan Gelora Asmara? Hana Sarasvati, pemeran Cindy yang kedatangan kekasihnya dari Yogyakarta.